Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Eva Fadilah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Kawid Fikih Siasah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman kelas ATND, pepatah pernah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya di sini untuk memperkenalkan kembali nama saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Jikri dengan NIM 20112148. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kawid Fikih Siasah, yaitu pembuatan learning journal yang pembahasannya berdasarkan pertemuan 4 sampai pertemuan 6. Pertemuan 4 di sini yaitu membahas tentang perkembangan dan pembentukan Kawid Fikih Siasah. Menurut Ali Ahmad Al-Nadawi, perkembangan Kawid Fikih Siasah dapat dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan. Fase ini berada dalam abad ke-1 sampai abad ke-3 Hijriah. Pada dasarnya peletakan batu dasar ilmu Kawid Fikih telah dimulai sejak 3 kurun pertama dari tahun Hijriah, yaitu sejak masa Rasulullah SAW, tentunya sahabat dan tabi'in. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal berikut. Terdapat beberapa ayat dari Al-Quran yang secara implisit telah menunjukkan Kawid Fikih. Di antaranya berada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ayat ini di kemudian hari dijadikan sebagai landasan lainnya kaidah adat kebiasaan merupakan hukum. Terdapat di hadis-hadis Rasulullah SAW yang padat dan singkat. Di antaranya adalah hadis innamal a'malu binniyah dan hadis la darara wala dirara. Terdapat asar sahabat yang singkat dan padat yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam pengambilan keputusan hukum. Di antaranya asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Abdul Razak. Orang yang membagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian, katanya. Dan timbulnya kaidah-kaidah di kalangan para tabi'in, diantaranya adalah pernyataan Imam Syafi'i yang berbunyi, apabila yang besar gugur maka yang kecil pun ikut gugur, kata beliau. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa pernyataan berikut ini. Kaidah fikih telah ada semenjak masa ulama mutakdimin, abad 1, 2, 3 Hijriah. Meskipun belum dikenal sebagai kaidah dan belum menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Perkembangan Kawid Fikih dapat ditelusuri lewat pernyataan para ulama di atas, karena mereka adalah rujukan pertama ilmu ini. Beberapa kaidah yang dibentuk para ulama mutakadimin, terutama apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, merupakan beberapa kaidah ulama mutakhirin. Atsar dan pernyataan para ulama mutakadimin menjadi rujukan ulama mutakhirin dalam membentuk, mengumpulkan, dan mengakademikasikan Kawid Fikih. Fase kedua yaitu fase perkembangan dan pembukuan pada abad ke-4 sampai abad ke-12 Hijriah. Awal mula Kawid Fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan terjadi pada abad ke-4 Hijriah dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Ulama pertama yang melakukan pembukuan ilmu Kawid Fikih adalah ulama dari mazhab Hanafi, teman-teman, yaitu Abu Hasan Al-Khakhri yang wafat pada 340 Hijriah. Dalam risalahnya yang berjudul Usul Al-Kharki, Abu Hasan Al-Kharki mengembangkan 17 kaidah dari Imam Abu Tahir Ad-Dabas menjadi 39 kaidah. Setelah Kharki, ulama mazhab Hanafi yang mengembangkan ilmu Kawid Fikih adalah Abu Zaid Ubaidillah Al-Dabusi. Beliau wafat pada 430 Hijriah dalam kitabnya Tafsir An-Nadar, kitab beliau. Selanjutnya ilmu Kawid Fikih semakin mengalami perkembangan. Pada abad ke-7 Hijriah, Kawid Fikih mengalami perkembangan yang sangat signifikan walaupun terlalu dini untuk dikatakan matang. Di antara ulama yang menulis kitab Kawid
pada abad ini adalah Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Juzjani Al-Saklali. Beliau wafat pada 630 Hijriah. Ia menulis kitab dengan judul Al-Khawid fi Fu'ul Al-Syafi'iyah. Kemudian Al-Iman Ijuddin Abd Al-Salam wafat pada 660 Hijriah, menulis kitab Khawid Al-Ahkam fi Mahsilim Al-Anam, yang sempat menjadi kitab terkenal dari kalangan Mahjab Maliki Muhammad bin Abdullah bin Rashid Al-Bakhri Al-Khasri. Beliau wafat 685 Hijriah, menulis juga yaitu Al-Muzfik, Khawid Al-Mazhab, dan masih banyak lagi. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyah mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-7 Hijriah. Qawaid Fiqhiyah pada abad ini nampak tertutup, namun sedikit demi sedikit mulai meluas. Pada fase terakhir yaitu fase pemantapan dan penyempurnaan abad ke-13 Hijriah. Perkembangan ilmu Qawaid Fiqhiyah mencapai puncaknya ketika disusun Al-Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah pada akhir abad ke-13 Hijriah oleh Komite Ulama pada masa khilafah Al-Ghazali Abdul Aziz dari dinasti Utsmaniyah. Penyusunan dilakukan dengan melakukan proses pengumpulan dan penyeleksian terhadap berbagai kitab fikih. Setelah itu saya akan membahas pertemuan kelima. Pertemuan kelima di sini yaitu membahas tentang kaidah fikih yang segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kaidah pertama kaidah fikih adalah tentang niat. Contoh sederhana misalnya tentang sholat. Sholat adalah aktivitas gerakan dan bacaan yang harus diawali dengan niat. Jika sholat tidak disertai dengan niat, maka hanya menjadi gerakan-gerakan yang tidak bernilai ibadah. Hal ini karena segala ibadah dalam Islam harus diawali dengan niat. Kaidah fikih tentang niat adalah segala sesuatu tergantung pada niat dan tujuannya. Kaidah fikih tentang niat ini didasarkan hadis segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan apa yang diperoleh tergantung dari apa yang telah diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian dan fungsi niat. Niat adalah kata lain motif atau tujuan eksplisit yang ada di dalam hati atas apa yang hendak dilakukan seseorang. Niat secara etimologi artinya sengaja atau dimaksudkan sebagai sesuatu yang disengaja. Penjelasan cukup lengkap dalam hal ini yaitu niat ada diucapkan secara lisan, dan apa yang dilafazkan di dalam hati. Niat yang diucapkan secara lisan dilakukan dengan mengucapkan niat dengan secara langsung, misalnya niat sholat, niat puasa, dan niat yang lainnya. Niat yang dilafazkan di dalam hati tanpa mengucapkannya secara lisan biasanya dilakukan agar niatnya tidak diketahui oleh orang lain, misalnya niat bernazar pada Allah di dalam hati. Fungsi niat adalah untuk membedakan sesuatu perbedaan bernilai ibadah atau perbuatan biasa, dan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dalam jurisprudensi Islam afektif atau fikih, niat juga berfungsi untuk menjelaskan hukum suatu perbuatan. Contohnya kasus penjual buah anggur. Jika seseorang menjual anggur atau dengan niat untuk dijadikan sesuatu yang haram, seperti akan dijadikan sebagai bahan minuman keras, maka hukumnya haram. Sedangkan kalau tidak ada niat dalam tujuan seperti itu, maka hukumnya halal. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membahas kembali pertemuan 6. Pembahasan ke-6 di sini atau pembahasan pertemuan ke-6 di sini bertentangan dengan atau berjudul dengan keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Langsung saja kepada definisinya. Yakin secara bahasa adalah kemantapan hati. Kata yakin ini diambil dari kalimat bahasa Arab yang memiliki arti air itu tenang di dalam kolam. Yakin juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu yakin juga bisa dikatakan bahwa yakin itu sesuatu yang tetap atau pasti karena panca indera kita yang melihatnya sendiri secara langsung atau dengan adanya sebuah dalil atau alasan. Kemudian keraguan adalah kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan salah satu dari keduanya. Keraguan ini bisa dikatakan kebalikannya dari keyakinan, di mana keraguan itu masih ada perdebatan antara pasti dengan tidak pasti, dan juga tentang kebenaran dengan kesalahan, di mana kedua hal tersebut memiliki kekuatan yang sama. Macam-macam yakin.
Keyakinan tidak akan diucapkan dalam penggambaran sifat al-haq karena ketiadaan taufik. Ilmu yakin adalah yakin. Demikian juga dengan ainul yakin dan hakul yakin. Ilmu yakin dalam pengertian istilah mereka adalah sesuatu yang adanya disertai dengan syarat bukti, argumen atau dalil. Ainul yakin merupakan sesuatu yang dibarengi dengan penjelasan. Sedangkan hakul yakin merupakan sesuatu yang dibarengi dengan sifat terang. Ilmu yakin untuk memiliki akal, ainul yakin untuk memiliki ilmu, dan hakul yakin untuk memiliki marifat. Ilmu yakin adalah keyakinan yang didasari oleh ilmu pengetahuan tentang sebab dan akibat atau melalui hukum kuasa lita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, seperti keyakinan dari para ahli ilmu kalam. Contohnya, segala sesuatu yang ada dalam semesta ini merupakan akibat dari sebab yang telah ada sebelumnya. Ainul yakin adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang yang telah melalui tahap pertama, yaitu ilmu al-yakin, sehingga setiap kali orang tersebut melihat kejadian tanpa melewati proses sebab akibat lagi, dia langsung meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin adalah keyakinan dimiliki oleh orang yang telah menyadari bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah bayangan dari penciptanya, sehingga dia dapat merasakan wujud yang sejati itu hanyalah Allah, sedangkan lainnya hanyalah bukti dari wujud sejati tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada intinya, yaitu kaidah fikih keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Makna yang dapat kita simpulkan dari kaidah fikih di atas yaitu bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Sederhananya adalah jika kita telah yakin akan tetap atau tidaknya sesuatu itu, maka hal itu tidak bisa dihilangkan atau bisa dikatakan berubah hukumnya dengan sesuatu yang meragukan yang datang kemudian. Contoh penerapan kaidah tersebut yaitu apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, akan tetapi dia tidak tahu di bagian mana dari pakaian tersebut yang terkena najis, maka dia harus mencuci pakaian itu seluruhnya. Apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Dan begitu pula sebaliknya, apabila seseorang yakin bahwa wudunya telah batal, akan tetapi dia ragu apakah dia telah berwudu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu kembali karena keraguan tadi. Yang selanjutnya yaitu barang siapa yang ragu dalam salatnya apakah dia telah salat 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya, maka dia harus mengikuti yang yakin, yaitu yang paling sedikit rakaatnya, yang mana dalam permasalahan ini adalah 3 rakaat. Selanjutnya yaitu jika seseorang berniat saum lalu makan minum keadaan sahur, kemudian ragu apakah sudah masuk waktu fajar atau belum, maka ditetapkan masih dalam masuk fajar dan sah saumnya. Seorang perempuan haid kemudian dia ragu apakah sudah bersih atau tidak, maka sebelum ada bukti jelas kepastian bersih dari haidnya, maka dihukumi tetap dalam keadaan haid, tetap haram sholat, saum, dan jima. Sekiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.